Kalau saya kenapa milih sayur sih, karena semua orang pasti butuh makan gitu. Jadi mau musim hujan, musim apa, pasti tetap bakal butuh sayur. Kenapa kita pilih online dulu? Karena kita pengen dikenal dulu ibaratnya di dunia maya lah kan. Jadi orang-orang mengenal kita di dunia maya dulu di internet. Nanti kalau udah lumayan terkenal di internet, kita mau buka jualan offline juga pasti bakal dicari gitu. Kalau dulu pas awal-awal yang kita tawarin pertama bawang putih, terus kentang, kol, cabai, sama bawang merah, sama bawang sayur. Nah dulu biasanya kalau kita membeli ke petani terus misalkan uangnya kurang, kita berusaha ngeyakinin. Biasanya kadang kita mau lepas HP gitu buat jadi jaminan, cuma kadang petaninya udah bawa aja gitu. Kita belum punya mobil, jadi kita biasanya nyewa. Nah dulu kadang yang mau nyewain tuh kadang mobilnya udah disewa duluan, atau bahkan nggak ada mobil gitu. Itu pusing banget sih. Saya pengen ngebuktiin sih kalau saya. Saya nggak harus menjadi PNS atau pekerja birokrat gitu. Bisa berdiri dengan usaha sendiri. Perkenalkan, nama saya Wisnu Alwi Pradia Sabani, lahir di Sembalun tahun 1999. Saya sekarang sedang menjalankan usaha yang bernama Sayur Sembalun, yang lokasinya ada dua tempat, di Sembalun dan di Mataram. Kalau yang di Sembalun sih mulainya dari habis Lebaran. Jadi dulu tuh perjalanan awalnya kita kasihin teman-teman yang di Mataram dulu kan gratis. Tapi kita pakai inbox gitulah. Terus kita minta tolong dibantuin promosiin. Kita minta tolong sih bantu post aja gitu. Jadi ada yang post di Facebook lah, di WA, di grupnya mungkin. Akhirnya dibantu di post-post di sosial media. Terus pas habis Lebaran kita coba open order, alhamdulillah lumayan gitu. Sebenarnya sih lumayan banyak, cuma kan kalau kita di sini karena ngurusin pekerjaan yang lain juga, jadi agak kepecah fokusnya. Jadi kita suruh biar dianterin di rumahnya langsung gitu. Ya, jadi nggak perlu dia juga ribet. Jadi tinggal pesan lewat HP, apa yang dipesan berapa langsung kita anterin ke depan pintu rumah langsung. Dulu kebanyakan orang Mataram. Ya, load team di Pancor sama Selong paling 4 sampai 5 orang. Kalau di Mataram bisa sampai 20 sampai 30 kadang per hari. Tapi kita belum siap buat jalan tiap hari. Jadi kita kasih jadwal kan 2 kali seminggu. Karena minimnya SDM sama masih diputar terus modalnya gitu. Kalau dulu sebenarnya bisa dibilang ini modalnya 0 rupiah sih. Karena kan kita promosi juga pakai minta tolong ke teman. Terus sayur-sayur yang kita kasih gratis buat teman-teman itu kita panen di sawah masing-masing gitu. Jadi yang punya bawang minta gitu. Terus pokoknya di keluarga-keluarga lah minta dulu awalnya. Terus pas sudah open order pertama banyak yang pesen. Karena nggak ada modal kita coba ngomong ke petaninya. Kalau kita ambil dulu besok pas balik dari Mataram kita bayar. Sistemnya kayak gitu sih dulu, cuma kalau sekarang kan udah lumayan berputar duitnya. Jadi kalau sekarang habis dipetik langsung kita bayar cash gitu. Kita biasanya ngebeli sayur mereka tuh di atas harga tengkulak pada umumnya. Paling lebih 1.000 atau 2.000 gitu. Karena kan tujuan kita emang ke situ sebenarnya, pengen mensejahterakan petani yang ada di sini. Cuma ya pelan-pelan. Kebetulan lulusnya di tahun 2020 akhir, terus bisnis ini kan di kemarin 2021 yang tahun ini pas sebelum habis Lebaran. Jadi pas sudah lulus, baru banget lulus. Kuliahnya di Bandung. Kalau kita tarik dari dulu mah pas SMP juga pernah jualan stroberi, jadi dikirim sama orang tua dijual di sekolah sama buncis kacang merah itu. Terus kalau SMA biasanya jual beli HP gitu online sama ngelola pembuatan baju kelas. Terus pas kuliah alhamdulillah bisa bangun clothing brand sendiri, sampai sekarang masih berjalan. Nama brandnya Wacana Cloth ya. Kalau brand itu base-nya di Bandung. Cuma emang kalau jualannya emang fokus di online sih, jadi nggak ada offline store. Jadi ya Shopee gitu-gitu, Tokopedia. Kalau orang tua sejauh ini sih bertani. Ya biasanya kalau dulu dari kecil biasa kalau kita mau dikasih uang jajan gitu, diajak ke sawah paling kayak mungut rumput gitu. Yang penting
tahu gitu kalau sawah tuh kayak gimana. Kalau bertani mungkin full time bertani belum pernah, paling cuma bantu-bantu aja. Karena kan kebetulan di luar terus sekolahnya gitu. Baru tahun ini balik yang lama di sini. Kalau saya sih mikirnya simpel aja sebenarnya. Kan kalau di Sembalun tuh pariwisata pertama yang kenceng kan, terus sayur. Nah, kalau saya kenapa milih sayur sih, mikirnya semua orang pasti butuh makan gitu. Jadi mau musim hujan, mau musim apa, pasti tetap bakal butuh sayur kan. Mungkin kalau stroberi, kalau udah musim hujan mulai berkurang dia gitu. Kita juga main kopi sih sekarang, cuma nggak terlalu fokus ke kopi, jadi lebih fokus ke sayur. Kalau dulu pas awal-awal yang kita tawarin pertama bawang putih, terus kentang, kol, cabe, sama bawang merah, sama bawang sayur, sama stroberi tentunya itu. Kalau ditanya kenapa harus milih sayur Sembalun, pertama ya barangnya emang langsung dari petani. Terus kita itu ada proses sortir. Jadi kita kalau yang jelek-jelek, yang nggak lolos standar kita buang, jadi nggak dimasukin. Terus kalau ada misalkan pas dikirim barang ada yang rusak, kita ganti gratis, ada garansinya lah gitu. Berlaku di hari-harinya itu, misalkan barang nyampe pagi, terus misalkan buka di sore, terus konfirmasi malam itu, besoknya langsung dianterin gratis. Yang penting langsung dikonfirmasi aja. Kalau di sayur Sembalun, kira-kira kalau menggandeng petani kan kebetulan satu orang biasanya nanam banyak nanam beberapa tanaman gitu. Kalau yang macam sayur yang kita jual sekitar 40 lebih. Mungkin kalau bisa dihitung sekitar 20 sampai 25-an ada kali. Sekitar segituan lah. Petani ya. Kalau jenis sayurnya sekitar 40-an. Kalau sekarang masih di Sembalun sih. Kalau kriteria petani sih intinya disiplin sih kalau di kita. Disiplin sama ya tentunya hasil taninya harus bagus gitu. Kan pertama kita cek dulu ke sawahnya. Kalau emang oke, baru kita ajakin gitu. Ya kalau biasanya kendalanya itu misalkan kayak biasanya yang lumayan best seller tuh brokoli. Misalkan di pas hari pengiriman orderan brokoli sangat melonjak, tapi biasanya di sini brokoli udah habis dipanen. Kita ya ngomong apa adanya, kadang kosong. Kita pertama biasanya ngomong apa adanya dulu. Cuma pasti ada beberapa tawaran kan dari tim kita yang nyari ke lapangan, biasa ngabarin ada ditawarin sama tengkulak ini nih gitu. Tapi kalau sebisa mungkin kita bilang apa adanya, kosong aja, daripada kan kalau kita beli dari tengkulak kita nggak tahu itu barang dari mana gitu. Karena sesuai nama bisnis kita sayur Sembalun, kita usahain sayurnya dari Sembalun semua. Kita usahakan begitu sih, karena kan balik lagi ke tujuan kita pengen mensejahterakan petani di sini gitu, dan memotong rantai-rantai harga ini gitu. Kalau menurut yang saya lihat sih sebenarnya kalau kendala buat penjualan mungkin nggak terlalu banyak, cuma kendalanya biasanya di harga. Karena harganya itu kalau misalkan kayak tomat, kalau misalkan lagi nggak ada harganya, satu keranjang tuh bisa 25.000. Itu biasa kan isinya satu keranjang 30 kiloan, dibeli 25.000. Nah kalau kita pengennya sih, mimpinya bisa menstabilkan harga sih terutama. Jadi walaupun tengkulak yang lain nggak membeli tomat dengan harga yang mahal, misalnya kalian kayak tadi belinya satu keranjang 25.000, kalau kita pengennya misalkan sekilo tetap 4.000, tetap 5.000 gitu. Kalau kendala kita dalam pengiriman sih, dulu kan kita pernah nyoba packing di sini, semuanya dipanen di sini, terus di packing di sini, baru langsung ke Mataram. Itu tuh problemnya biasanya kita kalah di waktu, karena kan biasanya kita petiknya pagi, terus dibungkus-bungkusnya siang, berangkatnya biasanya habis zuhur. Nyampe Mataram biasanya jam 2, jam 3, bahkan asar. Jadi sayurnya tuh segar, emang tetap segar, cuma agak sore diterima sama pembelinya gitu. Ada beberapa masukan lah dari pembeli kalau bisa agak pagian. Akhirnya kita cobain kemarin, udah berjalan sekitar 1 bulan lebih lah. Di sini cuma panen aja, langsung dikirim ke Mataram, baru di Mataram diproses, disortir, di packing, di wrapping kayak gitu-gitu. Jadi langsung disebar, jadi waktunya lebih cepat. Bahkan kalau sekarang mau jam 7 pagi atau jam sesuai request pembeli lah, mau jam 7, mau jam 10, jam 11 kayak bisa kita anterin ke lokasinya gitu.